Tampomas II adalah kapal penumpang milik PT Pelni atau PT Pelayaran Nasional Indonesia yang mengalami kebakaran dan tenggelam di sekitar Kepulauan Masalembo. Kapal yang dinahkodai oleh Kapten Abdul Rifai sedang menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Sulawesi dan karam pada tanggal 27 Januari 1981. Musibah ini menyebabkan tewasnya ribuan penumpang kapal tersebut. Kapal Tampomas II, yang semula bernama MV Great Emerald, diproduksi tahun 1956 oleh Mitsubishi Heavy Industries di Shimonoseki, Jepang. Kemudian dimodifikasi ulang pada tahun 1971 di Taiwan. Kapal ini berkapasitas 1.250 hingga 1.500 orang penumpang. Kapal ini dibeli oleh PT Pengembangan Armada Niaga Nasional dari pihak Jepang seharga 8,3 juta US dollar. Kemudian PT Pelayaran Nasional Indonesia membeli secara mengangsur selama 10 tahun kepada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional. Berbagai pihak telah heran akan mahalnya harga kapal ini, mengingat pernah ditawarkan ke perusahaan pelayaran swasta lain hanya seharga 3,6 juta US dollar. Perbaikan dan perawatan rutin terhadap mesin dan perlengkapan kapal pun hanya dapat dilaksanakan sekadarnya saja, padahal mengingat usianya yang sudah cukup berumur, seharusnya kapal ini perlu mendapat perawatan yang jauh lebih cermat. Pelayaran perdana Tampomas II dilakukan pada 2 Juni sampai dengan 13 Juni 1980. Rute yang ditempuh ialah Padang, Jakarta, Ujung Pandang. Kapal Tampomas II bertolak dari dermaga Tanjung Priuk, hari Sabtu, 24 Januari 1981, jam 7 malam, dengan tujuan Ujung Pandang. Perjalanan memakan waktu 2 hari 2 malam di atas laut, sehingga diperkirakan hari Senin, 26 Januari 1981, jam 10 pagi akan tiba. Seorang pemandu kapal menyebutkan bahwa salah satu mesin kapal telah mengalami kerusakan sebelum bertolak. Kapal membawa puluhan kendaraan bermotor, termasuk mesin giling sakai, yang diletakkan di cardek. Berdasarkan data manifest kapal, menyebutkan terdapat 191 mobil, dan 200 motor di atas kapal. Dalam pelayaran tersebut, sebanyak 1.055 penumpang terdaftar, dan 82 awak kapal berada di atas kapal. Estimasi total penumpang adalah 1.442 penumpang, termasuk penumpang gelap. 24 Januari malam, tidak terjadi apa-apa. Yang terlihat hanyalah awan senja yang memukau, dan pemandangan Laut Jawa yang datar. Namun diakui ombak Januari memang sangat besar, dibandingkan di bulan-bulan lain. Ombak setinggi 7 hingga 10 meter, dengan kecepatan angin 15 knot, sangat wajar terjadi. Di dalam kapal sendiri, direncanakan sebuah acara show di bar kapal, dengan penyanyi Ida Farida dari band kapal. Namun berbagai tanda keanehan terjadi, di antaranya, dibawakannya lagu Salam Perpisahan, oleh seorang yang bernama Ferry, yang kemudian tidak diketahui keberadaannya. 25 Januari pagi, keadaan berlangsung seperti biasa. Namun, 25 Januari malam, sekitar jam 8 malam, dalam kondisi badai laut yang hebat, beberapa bagian mesin mengalami kebocoran bahan bakar. Dan puntung rokok yang berasal dari ventilasi, menyebabkan percikan api. Para kru melihat dan mencoba memadamkannya menggunakan tabung pemadam portabel, tetapi gagal. Api semakin menjalar ke kompartemen mesin, karena pintu dek terbuka. Akibatnya, selama 2 jam, tenaga utama mati, dan generator darurat pun gagal, dan usaha pemadaman pun dihentikan, karena sudah tidak memungkinkan. Ditambah dengan bahan bakar yang ternyata masih terdapat di setiap kendaraan, menyebabkan api merambat dan membakar semua dek dengan cepat. 30 menit setelah api muncul, para penumpang diperintahkan menuju dek atas dan langsung menaiki sekoci. Namun hal ini berlangsung lambat, karena hanya ada satu pintu menuju dek atas. Begitu berada di dek atas, para ABK dan mualim kapal tidak ada yang memberitahu arah dan lokasi sekoci. Beberapa ABK malah dengan egois menurunkan sekoci bagi dirinya sendiri. Dari 6 sekoci yang ada, masing-masing hanya berkapasitas 50 orang. Sebagian penumpang nekat terjun bebas ke laut, dan sebagian lagi menunggu dengan panik pertolongan selanjutnya.
Kapal lain yang pertama melakukan pertolongan adalah kapal Sangihe, dengan nahkoda kapal Kapten Agus Sumirat. Sumirat merupakan teman satu angkatan Abdul Rifai, di Akademi Ilmu Pelayaran lulusan tahun 1959. Kapal Sangihe sendiri, dalam perjalanan dari Parepare menuju Surabaya, untuk melakukan perbaikan kerusakan mesinnya. Mualim satu kapal Sangihe, Bilalu, yang pertama melihat kepulan asap dari arah barat, dan mengira kepulan asap berasal dari sumur minyak lepas pantai Pertamina. Markonis kapal Sangihe, Abu Bakar, mengirimkan pesan darurat pada jam 8:15 pagi. Kapal Ilmamui menyusul untuk melakukan pertolongan, dan tiba pada jam 9 malam, disusul 4 jam kemudian kapal tanker Istana 4, dan masih berdatangan kapal lain, yaitu kapal Adhiguna Karunia dan kapal Sengata, milik PT Porodisa Lines. Tanggal 26 Januari pagi, Laut Jawa dilanda hujan yang sangat deras. Api mulai menjalar ke ruang mesin, di mana terdapat bahan bakar yang tidak terisolasi. Akibatnya, pagi hari tanggal 27 Januari, terjadi ledakan di ruang mesin dan membuatnya penuh oleh air laut. Ruang propeller dan ruang generator, turut pula terisi air laut, yang mengakibatkan kapal miring 45 derajat. Akhirnya, pada siang hari tanggal 27 Januari 1981, jam 12:45, waktu Indonesia Barat atau jam 1:45, waktu Indonesia Tengah. Sekitar 30 jam setelah percikan api pertama, kapal Tampomas II tenggelam ke dasar Laut Jawa untuk selamanya, bersama 288 korban tewas di dek bawah. Kapten Abdul Rifai, termasuk yang terakhir meninggalkan kapal. Sebelumnya ia sempat mengirimkan pesan kepada nahoda kapal Sangihe, "Tolong kirimi saya air dan makanan, karena saya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir." Pesan tersebut disampaikan melalui awak kapal Tampomas II, yang berhasil menyeberang ke kapal Sangihe yang bernama Bakaila. Tetapi permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Agus Sumirat, nahkoda kapal Sangihe. Seluruh penumpang yang terdaftar berjumlah 2.174 orang, ditambah dengan 107 awak kapal. Namun diperkirakan keseluruhan penumpang berjumlah 812 orang, termasuk sejumlah penumpang gelap. Sebuah sumber menyebutkan, angka taksiran jumlah penumpang gelap sekitar 307 orang. Tim penyelamat memperkirakan 1.217 orang tewas, 612 mayat ditemukan, dan 411 orang hilang bersama kapal. Sementara 703 orang berhasil diselamatkan. Sumber lain menyebutkan angka korban yang jauh lebih besar, hingga 822 orang tewas. Dari catatan kapal tanker Istana 6, berhasil menyelamatkan 144 penumpang Tampomas dan 4 jenazah. Sementara kapal Sengata menyelamatkan 169 orang dan 2 jenazah, dan kapal Sone tercatat menemukan 29 mayat. Termasuk mayat nahkoda kapal Tampomas II, Kapten Abdul Rifai. Odang Kusdinar, Markonis kapal Tampomas II selamat, ia ditemukan bersama 62 penumpang dalam sekoci di dekat Pulau Duangguang Besar, 240 km sebelah timur tempat Tampomas tenggelam, pada hari Jumat 30 Januari 1981, jam 5 pagi. Menteri Perhubungan, Rusmi Nurjadin, dalam penjelasannya pada pers di kantor Departemen Perhubungan, mengatakan tidak terjadi hal yang abnormal di ruang mesin. Kelainan terjadi pada ruang geladak kendaraan, khususnya pada kendaraan roda 2 yang terletak di sebelah belakang. Karena guncangan gelombang laut yang cukup kuat, memungkinkan untuk timbul percikan api dan menyebar. Masinis 3 kapal Tampomas II, Wishardi Hamzah mengatakan, bahwa Tampomas II tidak memiliki sistem pendeteksi asap. Penyelidikan yang dipimpin oleh Jaksa Bob Rusli Effendi Nasution, sebagai kepala tim perkara, tidak memberikan hasil yang berarti, sebab semua kesalahan ditudingkan kepada para awak kapal. Ada kesan bahwa kasus ini dengan sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintah saat itu, meskipun banyak suara dari parlemen yang menuntut pengusutan yang lebih serius.